عباد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan lidzawil qulubi wal absar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى رحمة الله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak ada untaian kata yang terindah selain rasa syukur kepada Allah. Tidak ada perbuatan terbaik selain karenanya, dan tidak ada sikap yang bijak dikala musibah melanda selain kata sabar dari ujiannya. Semua itu akan terasa nikmat jika diri dihiasi dengan iman dan takwa kepadanya, menggapai rahmat dan ridhonya. Marilah kita sama satukan langkah, satukan keyakinan, dan satukan komitmen untuk selalu menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya adalah sebuah komitmen, dan menjauhkan larangannya adalah suatu keharusan. Iringan sholawat serta salam tertuju kepada baginda Rasul, kekasihnya dan yang amat dicintai. Dunia tidak tercipta tanpanya. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Seluruh alam menghormatinya, bahkan Allah dan malaikat menghaturkan salam kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dialah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemilik syafaat, penolong bagi umatnya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Saat ini umat manusia diharapkan lebih mawas diri, introspeksi pada tingkah laku dan perbuatannya. Ujian datang bertanda ada sesuatu yang terjadi. Musibah terjadi karena ada sesuatu yang salah dalam diri. Bukan salah alam yang selalu memuji kebesaran ilahi, tetapi kesalahan itu ada pada manusia sendiri.
kerusakan bumi, darat, lautan dan udara adalah karena kesombongan diri, kezaliman yang senantiasa dilakukan tanpa menyesali bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci. Betapa banyak para kaum terdahulu merasakan azab yang menyiksa jiwa raga, membelenggu aktivitas yang merana, mengeluh dan menderita karena musibah dan malapetaka. Ikhwatal iman rahimakumullah, di Indonesia saat ini kita pun dihimbau oleh pemerintah dan aparat setempat terkait dengan musibah yang terjadi di tanah air kita untuk selalu waspada. Bulan ini adalah bulan di mana banyak kejadian alam yang terjadi di sekeliling kita, di antaranya gempa bumi yang termasuk bencana alam yang sering terjadi di tanah air kita. Kemudian letusan gunung Merapi yang baru saja dirasakan oleh saudara-saudara kita, Gunung Semeru yang memuntahkan larvanya saat ini pun terjadi di masyarakat kita bangsa Indonesia. Bahkan tsunami yang saat ini diperkirakan akan terjadi di Indonesia itu adalah salah satu perkiraan musibah yang akan melanda. Namun kita berupaya berdoa semaksimal mungkin agar hal itu tidak terjadi pada kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya pada surah Al-Ankabut ayat 40, "Fakullan akhadnahu bizambi, faminhum man arsalna 'alaihi hasiba, wa minhum man akhazathu as-sayha, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua musibah yang terjadi baik di darat maupun di lautan adalah pernah terekam dalam Al-Quran terjadi pada umat-umat terdahulu. Pertanyaannya, apakah musibah yang terjadi adalah semata-mata karena faktor alam, ataukah musibah yang terjadi sebuah teguran dari segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan? Ikhwatul iman rahimakumullah, pada ayat tersebut Allah mengatakan bahwa masing-masing dari mereka akan diadab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan angin kencang yang mengandung batu kerikil, ada yang ditimpa dengan suara yang keras yang menggugur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Tidaklah Allah menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Ikhwatul iman rahimakumullah, apa saja bencana yang terjadi dan kepada kaum siapa saja bencana itu melanda? Yang pertama adalah faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami timpakan angin yang kencang yang mengandung batu kerikil. Ikhwatul iman rahimakumullah, musibah angin kencang yang mengandung batu kerikil ini terjadi dialami oleh kaum 'Ad. Mereka menentang kerasulan Nabi Hud dan menyombongkan diri bahwa mereka adalah yang terkuat. Tidak ada yang menandingi kekuatan mereka, tidak ada yang menandingi keahlian mereka. Kesombongan kaum 'Ad ini merajalela sehingga Allah binasakan dengan angin topan yang menerpa, bertiup di negeri mereka tak henti-hentinya selama 7 malam 8 hari, memusnahkan rumah-rumah mereka, istana, harta benda dan binatang ternak, tanaman mereka hancur. Mereka semua mati bergelimpangan seperti batang pohon korma yang sudah lapuk. Ikhwatul iman rahimakumullah, itulah bencana yang terjadi pada kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah kaum semantik yang hidup sekitar 5.000 sampai 4.000 tahun yang lalu.
kaum ini hidup di wilayah Arabian, kawasan Bukit Al-Ahqaf yang sekarang dikenal dengan Rabbul Khalil, yang membentang antara Yaman Selatan sampai kepada wilayah Oman. Ikhwatal iman rahimakumullah, apakah pernah terjadi di abad modern bencana-bencana yang telah dilakukan, yang telah terjadi pada zaman kaum Ad? Maka beberapa pengamat mengatakan bahwa ada badai yang terjadi di Amerika Serikat yang serupa dengan badai yang terjadi pada kaum Ad, yaitu badai Katrina yang terjadi pada tanggal 23 sampai 31 Agustus di tahun 2005. Badai Katrina ini menerjang daripada wilayah Amerika Serikat dengan kecepatan 280 km per jamnya, meluluh lantakkan seluruh isi daripada wilayah yang ada di Amerika Serikat pantai timurnya. Korban meninggal sekitar 1.836 dan menghabiskan harta benda sekitar 84 miliar US dollar. Ini terjadi pada tahun 2005 di Amerika Serikat. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang kemudian kedua, wa minhum man akhazathu sayhah, ada yang ditimpakan suara yang keras mengguntur sehingga kaum tersebut mati bergelimpangan. Hal ini terjadi pada kaum Samud yang telah dihancurkan oleh Allah dengan taghiyah, sebagaimana ayatnya, fa amma samudu bitaghiyah, maka dibinasakanlah kaum Samud dengan angin yang ditimpakan suara yang sangat keras sekali. Ikhwatal iman rahimakumullah, mereka diajak oleh Allah Subhanahu wa taala karena melampaui batas, karena meninggalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Mereka membunuh unta betina Nabi Saleh sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya bahwa mukjizat Nabi Saleh alaihissalam dengan diciptakannya unta betina dari batu yang besar adalah menandingi daripada orang-orang kaum Nabi Saleh yang pandai piawai membuat patung dan dijadikan sebagai berhala, dijadikan sebagai bentuk syirik, dan ini adalah awal terjadinya kesyirikan terjadi di muka bumi. Ikhwatal iman rahimakumullah, namun bahwasanya kaum Nabi Saleh ini tidak senang dengan dakwah yang diberikan oleh Nabi Saleh, maka ia membunuh unta Nabi Saleh dan memotong-motongnya. Saat itu pun Allah sangat marah dan murka sehingga kaum Nabi Saleh yang ingkar dan syirik diterjang dengan angin yang sangat mematikan mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang ketiga adalah wa minhum man khasyabna bihil ar, dan mereka yang tertelan dengan bumi. Hal ini terjadi pada Qarun, seseorang yang hidup pada zaman Nabi Musa, seorang hartawan, seorang yang memiliki harta benda yang begitu berlimpah ruah. Namun Qarun ini ingkar dan kufur nikmat terhadap apa yang dia miliki, bahkan menganggap bahwasanya kekayaan yang didapatkan tidak ada campur tangan Tuhan sama sekali, tetapi karena berkat ilmu yang dimilikinya. Dan Allah pun murka dengan kesombongan Qarun tersebut sehingga Allah luluh lantakkan seluruh perbendaharaan daripada harta Qarun. Ketika itu Qarun berpijak di bumi dan diguncangkan bumi tersebut runtuh dan secara berangsur menelan tubuh Qarun. Hal ini merupakan bencana yang terjadi bagi orang-orang yang ingkar dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang keempat adalah wa minhum man aghraqna, dan mereka yang kami tenggelamkan, dan ini terjadi bagi umat Nabi Nuh bersama seluruh hartanya. Terjadi kepada Firaun
dan Haman yang ditenggelamkan di Laut Merah. Ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang terjadi karena kesombongan dan ingkar terhadap dakwah yang dijalankan oleh para rasul dan anbiya shalawatullahi alaihi. Ikhwatal iman rahimakumullah, di akhir surah Al-Ankabut ayat 40 ada kata kunci mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya, mengapa musibah melanda pada kaum. Ternyata ada satu kunci yang sangat menentukan kenapa terjadinya suatu bencana. Wa ma kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah Allah menzalimi mereka dengan menimpakan bala bencana dan musibah, tetapi sesungguhnya merekalah yang berbuat zalim terhadap diri sendiri. Satu kata kunci kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang syirik kepada Allah dan tidak beriman. Kezaliman yang pertama adalah dengan menentang dakwah para rasulnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendustakan ayat-ayat Allah dengan tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh para anbiya dan para rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengadakan makar, tipu daya muslihat untuk menjatuhkan para nabi dan mengajak kebaikan kepada mereka. Dan yang ketiga adalah kezaliman terhadap diri mereka sendiri dengan penghambaan diri kepada harta benda dan kekayaan mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketiga poin ini kezaliman yang terjadi ternyata ada pada potret zaman sekarang. Kezaliman merajalela di dunia, kemungkaran merebak, kemaksiatan terjadi di mana-mana, kejahatan muncul di setiap tempat dan waktu. Perilaku manusia mencari harta, jabatan dan kekayaan dengan menukarkan keimanan, bermain hukum di atas penderitaan orang. Bahkan kriminalitas terjadi dengan sebab uang, ekonomi yang melilit mereka sehingga mereka berbuat kemungkaran yang merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Ikhwatal iman rahimakumullah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bencana tidak terjadi hanya kepada orang-orang yang jahat, tetapi sesungguhnya bencana terjadi kepada orang-orang yang baik sebagai imbas daripada perbuatan-perbuatan orang yang jahat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menjaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal perbuatan yang buruk, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan dalam ayat Allah pada surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang kedua adalah dengan taubat, menyesali diri dari perilaku yang jahat, kembali ke jalan yang baik, menghapus seluruh keburukan-keburukan dan tidak mengulangi kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah meminta pertolongan dengan sholat dan kesabaran. Sholat adalah sebuah formula bagi kegundahan dan keresahan jiwa. Sholat sebagai purifikasi rohani dari perasaan galau dan perasaan yang khawatir. Dan sholat sebagai pencegah segala bentuk kemungkaran dan kekejian serta kezaliman dan kelaliman. Sholat sebuah kebaikan dan amal soleh. Sholat menghantarkan kepada manusia kepada pintu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran adalah sebuah perisai bagi orang-orang Islam ketika tertimpa musibah dan petaka. Sabar ciri keimanan seseorang. Sabar oase dari hiruk pikuk keadaan yang mencekam. Sabar adalah ketaatan. Sabar adalah satu bentuk perisai yang harus menjadi buah yang manis dalam diri keimanan seseorang. Untuk itulah mudah-mudahan kita semua bisa menghindari musibah yang terjadi, dan mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran dan keselamatan dunia akhirat.
marilah kita kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Tubu ilallah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.